Selamat pagi teman-teman. Nah, akhirnya ya, untuk pertama kalinya nih, biar nggak bosen, biasanya saya ngebis terus. Sekarang saya bikin konten touring. By the way, saya ini agak terlambat berangkatnya. Saya janjian sama teman-teman kantor saya untuk kumpul di Shell Pajajaran Bogor pukul 7 pagi. Tapi ini pukul 6.22 saya masih ada di Jakarta. Rencana tuh tadi pagi saya mau bangun pukul 5, terus berangkat dari kosan pukul setengah 6. Karena dari kosan sampai ke Bogor kira-kira 1,5 jam lah kalau pagi-pagi gini. Tapi ternyata takdir berkata lain, saya baru bangun pukul setengah 6 dan berangkat pukul 6 pagi tadi dari kosan di Kemayoran. Ngomong-ngomong, untuk cuaca hari ini pukul setengah 7 biasanya sudah cerah ya. Tapi ini terlihat ada awan tebal. Ini semoga cuacanya sampai tujuan nanti nggak hujan, supaya perjalanan kita lancar ya. Untuk persiapan saya udah bawa jas hujan sebenarnya di jok motor saya ini. Di sini saya pakai holder HP. Di kanan ada holder untuk DJI kamera saya. Jadi nanti POV-nya bisa gonta-ganti lah, nggak terus-terusan ngeliat ke jalan. Sekali-kali ngeliat saya ya, biar kegantengan saya ini terpancar gitu di video. Oke. Terus di sini ada tas kecil saya di bawah. Lampu merah. Tas kecil isinya perlengkapan yang gampang diambil, kayak ada dompet, ada baterai kamera. Terus di bawah di antara kaki ini saya taruh tas saya yang gede. Isinya ada perlengkapan mandi, ada kaos, ada celana segala macem. Jadi saya bawa 2 tas di trip kali ini. Apalagi ya persiapan ya. Terus saya sudah cek motor juga. Jadi ganti oli mesin, oli gardan, terus bersihin CVT-nya juga. Cek kampas rem masih bagus semua, ban juga masih oke. Ya udah deh, akhirnya diputuskan kita tetap berangkat nih hari ini. Ini sekarang kita berada di bawahnya jalan tol dalam kota nih. Ya, di trip motoran pertama saya kali ini, saya bakal menuju ke ujung selatan Pulau Jawa, tepatnya ke ujung Genteng. Dari Jakarta, jaraknya sekitar 220 km. Bisa ditempuh dalam waktu sekitar 6-8 jam tergantung lalu lintas dan seberapa banyak istirahatnya nanti. Biasanya semakin banyak pesertanya, kayak pada trip kali ini, bakal makin banyak juga berhenti-berhentinya. Ujung Genteng ini sebenarnya nama sebuah desa yang ada di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dulunya dikenal sebagai daerah nelayan yang tenang, tapi sekarang makin banyak jadi tujuan liburan. Beberapa tahun terakhir, Ujung Genteng makin dilirik jadi hidden gem wisata. Alasannya simple, pantainya bersih, ombaknya besar, khas pantai selatan Jawa yang konon katanya cocok buat surfing. Dan suasananya jauh dari hiruk-pikuk kota. Banyak traveler datang buat camping, sunsetan, dan ada penangkaran penyu juga di sana. Fun fact sedikit, nama Ujung Genteng berasal dari nama Genteng Bay yang diberikan oleh Abraham van Riebeeck, seorang gubernur jenderal Hindia Belanda yang ke-18. Karena Ujung Genteng ini merupakan ujung dari Genteng Bay alias Teluk Genteng yang merupakan wilayah benteng pertahanan Hindia Belanda. Rencananya saya gak ngebut-ngebut banget hari ini, paling mentok di 60-70. Motor saya juga motor kecil, speknya kayak Beat atau Mio. Jadi nggak bisa ngebut, kalau dibawa ngebut tuh kurang enak. Getar semua di bagian handling sama apa ya, saya merasa nggak safe ya teman-teman kalau dipakai buat ngebut-ngebutan gitu. Jadi ya kita nyetirnya santai-santai aja, 60-70 lah. Walaupun tidak cepat nyampenya, yang penting kita semua safe, aman sampai ke tujuan. Wih, ada Rosalia Indah double decker CR3. By the way, ini HP saya lepas karena nih tiba-tiba, karena tadi kena speed bump yang kaku banget kayak beton, jadinya ini goyang-goyang nih tuh. Aduh, males lagi deh saya benerin ya. Mana cara ngenceng ini ya? Ini kita lepas aja deh. Nanti aja kalau lagi pit stop.
baru kita benerin lagi. Oke, kita isi bensin dulu. Pertamax mana Pertamax? Pertamax. Oke. Kita ngantre di sini. Tadi pas berangkat di bar 1, sekarang sudah di merah nih. Kita baru jalan berapa kilo ya, nggak nyatet lagi. Full tank, Mbak. Terima kasih. Isi bensin 35.000, harusnya penuh. Soalnya tadi udah mau ambiar juga. Kita berangkat lagi. Pukul 7.16. Wah, kacau tuh orang tuh. Hampir aja nabrak tuh tadi orang. Demi balot loh. Akhirnya kita tiba juga di Kota Bogor. Jadi ini bukan flyover, di depan kita ini jalan tol Bogor Ring Road. 7.38, sekitar berapa jam ya berarti ya? 1 jam, hampir 1,5 jam ya. Dari kosan saya sampai ke sini. Setelah berkendara sendiri dari Jakarta selama sekitar 1,5 jam, akhirnya tiba juga nih di titik kumpul teman-teman saya, yaitu di Shell Pajajaran Bogor. Hello brother and sister, sorry I'm late. Sorry I'm late. Aku ke Sinar Jaya dulu tadi kok. Yeah, taking photos of bus on the road. Sama. Discord. Oh udah join? Udah join. Belum. Udah join cuman belum ini. Masuk ke channelnya. Voice channel ya? Di mana sih? Yang mana sih? Ki, yang mana? Masuk bal. Dia yang ini yang general. Nah, coba. Kalian tes. Hello. Can you hear me? Nggak kelapa miring. Belum masuk. Miring. Nggak masuk. Imo. Masa sih? Udah nih harusnya Bluetooth. Nggak masuk. Oh. Sorry. I press the mute button. Sorry. I press the mute button. Sorry. Ya, untuk rombongan motor kali ini berjumlah 8 orang yang berangkat dari Shell Pajajaran Bogor. Semuanya bawa motor sendiri-sendiri. Ada Syafiq, Hakiki, Fajrin, Iqbal, Mas Willy, Mas Seto, dan Mas Iman. Satu orang lagi nanti ketemu di Sukabumi, satu-satunya perempuan yang motoran, yaitu Sarah. Dan satu orang lagi bakal nyusul, nggak tahu bakal ketemu di mana, yaitu Apri. Selain itu ada rombongan yang naik mobil juga, ada 5 orang, 3 cewek dan 2 cowok. Sama juga, kita nggak tahu ketemunya di mana, nanti ya seketemunya aja lah. Nanti deh kita kenalan satu-satu kalau sempet. Udah pada jalan? Oke. 7.45 kita berangkat dari Shell Pajajaran menuju ke ujung genteng. Jadi ini teman-teman saya semuanya nggak ada yang pakai intercom. Kita joinnya tuh di Discord gitu, pakai voice channel, karena kalau pakai intercom kan nggak ini ya, nggak bisa banyak ya, terbatas orangnya. Kita sudah di Kebun Raya Bogor. Sebelah kanan Kebun Raya, kiri Botani Square. Seru banget.
Ini depan juga rombongan saya nih, teman saya guys. Nah ini X-Max juga rombongan Mas Willy yang naik X-Max ini. Nanti ya kita perkenalan satu-satu kalau kita sudah di Tikum aja guys. Aduh, nih badan saya pegel-pegel semua karena kemarin lusa saya main badminton lumayan jor-joran. Kemarin hari Kamis masih gak kerasa sakitnya. Ini hari Jumat, waduh. Tadi pagi bangun itu badan rasanya rontok semua. Mana kurang tidur lagi. Jadi ini tadi teman saya nanya suara Discordnya masuk ke dalam vlog apa enggak. Karena ini rada kacau ya ngobrolannya. Seru sebenarnya teman-teman, tapi saya sudah beli alatnya supaya bisa ngedengerin suara Discordnya. Sayangnya saya nggak sempat setup. Semalam bener-bener lumayan sibuk. Ya udah deh. Terus tadi pagi juga alatnya kelupaan saya bawa. Next time aja lah kita motoran bareng mereka. Kita masukin suara Discordnya ke vlog biar seru. Nah asli ya, Bogor itu banyak banget angkot semua. Kayaknya angkot sama Avanza lebih banyak angkot kalau di Bogor. Kalau di Jakarta kan banyakan Avanza ya. Maju dikit tuh nggak nyampe 1 menit kita udah ketemu angkot lagi gitu. Berapa detik lagi angkot. Berapa detik angkot. Sekitar pukul 8 pagi akhirnya tiba juga di Ciawi. Ini di perempatan yang cukup sibuk teman-teman, di mana terdapat persimpangan. Kalau kita ke arah lurus ini akan mengarah ke jalan tol Jagorawi. Sementara kalau nanti ini kita muter lalu belok kiri, maka kita akan mengarah ke arah Puncak dan Cianjur. Jadi semisal kalian mau ke Bandung itu bisa lewat jalur Puncak ini. Karena kita akan mengarah ke Sukabumi, maka kita ambil jalur kanan untuk lurus terus. Nah, Ciawi ini lumayan ramai karena banyak sekali transportasi, mulai dari bis dalam kota, bis antar kota dalam provinsi, maupun bis akap. Kalau angkot nggak usah ditanya lah, banyak banget di sini. Bis-bis akap yang ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur itu banyak sekali yang startnya dari sini teman-teman, di sekitar Ciawi ini. Berat muatanku tak seberat rinduku. Iqbal tuh Iqbal. Oh iya, siap. Damri guys, kanan nih Sukabumi bandara. Berapa ya? Jakarta aja sekarang 60 kayaknya bandara. Pego apa 150 kayaknya, 120, 150. Mungkin loh ya. Iya. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam dari kota Bogor, akhirnya tiba juga di checkpoint pertama kami, yaitu di SPBU yang berada di wilayah Parungkuda. SPBU ini merupakan SPBU terakhir sebelum kami masuk ke jalur Cikidang. Nggak jauh dari sini nanti pertigaannya. Dimana jalur Cikidang ini merupakan salah satu dari jalur menuju ke kota Pelabuhan Ratu. Nanti jika sudah di Cikidang, bakal agak sulit cari SPBU. Yang ada paling bensin eceran atau Pertashop gitu. Itu pun jumlahnya juga nggak banyak. Jalur Cikidang ini terkenal ekstrim, ada beberapa tanjakan atau turunan yang cukup tajam. Banyak monyet juga dan kalau malam kurang disarankan.
apalagi jika sendirian karena jalurnya cukup gelap. Tapi jalur ini biasa jadi favorit bagi pelintas yang menuju ke Pelabuhan Ratu, terutama bagi mereka yang mau menghindari macetnya Pasar Cibadak dan pertigaan Cibadak. Antre Mang Iman, nggak ngisi? Di depan ini ada anggota polisi aktif nih, namanya Iqbal. Anggota polisi aktif. Jadi kita dikawal di sini. Dan itu tengah ya? Tengah nih. Gua ngisi terakhir di Jati Jajar. Oh, tempat ngisi dulu tadi. Sempat ngisi. Cepet banget ya? Berapa kilo nih dari Jati Jajar? Nah, outfitnya lebih kayak mau ke pasar nih kayaknya. Ini emang ya biasa lah. Oke, jadi di sini selain yang motoran ini ada teman-teman kita yang naik mobil juga. Cuman posisinya terakhir masih di Tol Bogor Selatan. Jadi kayaknya malah kita duluan nyampe Pelabuhan Ratu mungkin. Soalnya ini lumayan macet di depan nih jalanan tadi di beberapa titik. Cari warung aja nggak sih? Pertamax Mbak, penuh. Oke, isi bensin kedua dari 2/3 sampai penuh kena 20.000 totalnya. 19.800 lah. Kenapa jadi 20.000? Mana ini teman-teman saya? Ternyata yang lain pada di sana. Parkir di depan CFC. Gue di warung sebelah Indomaret ya. Pak, beli air Pak. Ayo. Yang dingin Pak? Yang kecil aja. Ya. Berapa tuh? 5.000. Berapa? 5.000. 5.000. Kasih ya. Yo. Nah, di sini kita sempat makan pagi sebentar, teman-teman, cuma snack jajanan pasar aja sih, karena sesi konsumsi kita yaitu Mbak Sarah sudah membawakan ada arem-arem, ada sosis Solo, macam-macam lah. Gak tahu sih yang lain sih. Nggak buka helm dulu Mas? Nggak usah. 1, 2, 3, lagi. Oke. Berdoa emang. Oke. 9.43 berangkat lagi dari SPBU Parung Kuda. Nah, ini ada Mas Iman nih. Masuk video Mas. Yo, Bensin cuma 25. Hemat banget ya. Nah, ada Mas Willy. Nggak ngisi Mas di sini. Video. Aman ya, banyak ya. Video Mas. Ini Syafiq. Let's go. Hihi. Ini Sinar Jaya Cikarang Sukabumi nih. Lumayan macet, umumnya Sukabumi, apalagi kalau di weekend. Nah, ini baru online dulu nih kita. Cuaca udah mulai panas, dinginnya udah hilang, matahari juga udah mulai terik ini. Ya, ini kita belok kanan, ngantri dulu deh, ngalah dulu. Bahaya. Nah, untuk ke Pelabuhan Ratu itu ada 2 jalur teman-teman. Yang pertama ini jalur yang akan kita ambil yaitu melalui Cikidang, dan jalur kedua itu melalui pertigaan Cibadak yang nggak jauh dari sini. Di trip kali ini kami lebih memilih lewat Cikidang karena kalau lewat Cibadak itu lagi macet, dan jalur Cikidang ini buat motoran tuh lebih syahdu gitu. Oke, makasih Pak. Let's go.
jalur Cikidang ini pemandangannya cukup menarik. Di beberapa area kanan kiri jalan dipenuhi pohon kelapa sawit. Ini bukan tanpa alasan, jalur Cikidang ini memang melintasi kawasan perkebunan kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara 8, perusahaan BUMN yang mengelola beberapa kebun di wilayah Sukabumi. Selain sawit, kawasan ini juga dikenal sebagai daerah perkebunan teh dan karet, tapi sawit cukup mendominasi di jalur ini. Buat yang suka touring naik motor, jalur ini jadi favorit karena berkelok, rindang, dan sepi kendaraan besar. Tapi tetap harus waspada karena jalannya seringkali licin, apalagi kalau habis hujan. Di beberapa titik juga saya lihat banyak pasir, terutama di titik-titik cornering. Karena itu kalau lagi belokan yang kelihatannya enak buat cornering, saya nggak berani agak kenceng, nggak pede rasanya sama motor saya. Macet. Oh, ini ruangan terkenal Soto Sunda. Aduh mbak. Aduh, hampir aja. Aman mbak? Hampir aja. Aman ya? Nah, akhirnya tiba juga di menu utama jalur Cikidang, yaitu sebuah tanjakan yang curam, atau kalau dari Sukabumi mengarah ke Pelabuhan Ratu, pas di turunan nih posisinya. Tanjakan ini dikenal dengan nama Cikidang Lawik. Nama ini mungkin bikin kalian langsung keinget sama tanjakan legendaris di Sumatera Barat, yaitu Sitinjau Lawik. Memang nggak salah, karena nama Cikidang Lawik ini terinspirasi langsung dari sana. Sama-sama curam, sama-sama berliku, dan sama-sama menguji kemampuan berkendara motor. Memang tanjakannya nggak securam versi Sumateranya, tapi tanjakan ini tetap punya cerita sendiri dan jadi spot yang paling menarik kalau motoran di jalur Cikidang ini. Yoi. Waduh. Cuma mau nampil bentar doang anjir. Udah jalan kok. Jalan pelan-pelan aja. Gak tahu tapi udah jalan kok. Udah. Ya, sejam berkendara sudah pakai hot and cream. Ngobrol masih aman. 43. Udah ganti baterai kedua, tapi tadi kuning doang sih yang baterai pertama. Lo itu memori ganti-ganti? Enggak, ini bisa 3 jam. Ini bawa laptop gua. Buset boleh laptop. Mau ngedit gua nanti, masih ada editan video. Ngedit pinggir pantai enak. Yoi. Aman, jalan, let's go. Ini kita di mana sih? Jawa Barat. Ya iya sih, Jawa Barat bener. Ayo pak, naik mobil pak, bentar. Yuk. Ini sekarang legaan dikit nih. Tuh, udah nggak ada tas di bawah. Jadi kaki bisa lebih santai, lebih enak. Tadi itu gak enak banget, kaki nggak napak gitu loh rasanya. Dan ini tiba-tiba jalanan rame banget sama mobil. Tadi enak tuh padahal lagi kosong. Tanjakannya Mas Willy karena naik X-Max enak banget tarikannya. Tanjakan juga langsung dilibas gak pakai ngeden. Sedangkan kita nih motor-motor yang cuma 110, 125 cc lumayan berat. Nah ini juga nih tanjakannya nih lumayan nih. Mininya Sitinjau Lawik.
Keriting lagi nih jalannya. Udah ngapa-ngapa. Awas bolong. Iya. Di sini juga nggak ada sinyal, jadi komunikasi sama teman-teman yang lain terputus. Nah, sebelum memasuki kota Pelabuhan Ratu, kita melewati kawasan hutan yang cukup rapat, jalannya juga nggak terlalu lebar, dan disinilah biasanya banyak banget monyet liar nongkrong di pinggir jalan. Mereka hidup di kawasan hutan lindung yang masih jadi bagian dari bentang alam Sukabumi. Karena sering dilewati kendaraan dan kadang dikasih makan sama pengendara, monyet-monyet ini jadi terbiasa nongol di pinggir jalan menunggu pengendara ngasih makanan. Jadi kalau lewat sini kurangi kecepatan, jangan klakson keras-keras, dan sebaiknya jangan membiasakan ngasih makanan ke monyet yang di sini. Ya, ini malah berhenti lagi depan. Ih, orang pada jorok banget ya, ada yang buang popok. Oke, sekarang pukul 10.58, kita sudah di Pelabuhan Ratu. Ini di checkpointnya di Indomaret. Jadi kita mau regangan sedikit. Sampai. Makan bang? Makan. Kayaknya makan popnya enak nih. Boleh sih makan ya. Oke. Kayaknya mau makan deh di sini. Makan Indomie atau snack-snack aja ya. Wih, coba lihat. Kapan ditawarin? Bawa drone dong. Bawa.